Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelia Aradin dari kelas 12 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaporkan laporan praktikum korosi pada paku yang telah saya lakukan. Tujuan dari penelitian yang telah saya lakukan adalah yang pertama untuk mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan, yang kedua mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan paku mengalami korosi, yang ketiga untuk mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Korosi itu sendiri adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Logam seperti besi bisa mengalami korosi jika bersentuhan dengan senyawa asam, air, dan mengalami perubahan suhu dalam jangka waktu yang cukup lama dan secara terus-menerus. Proses terjadinya korosi merupakan proses elektrokimia. Elektrokimia adalah proses terjadinya reaksi redoks atau reduksi oksidasi secara spontan. Contohnya, korosi pada besi akan membentuk oksida besi. Besi akan teroksidasi oleh oksigen dari udara dan akan membentuk korosi. Kemudian faktor-faktor yang mempercepat korosi adalah yang pertama air dan kelembapan udara. Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, semakin mudah logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Kedua, ada elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin maupun menjadi media pemercepat korosi. Untuk faktor yang mempercepat korosi yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Bentuk permukaan logam juga berpengaruh pada kecepatan korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya sel elektrokimia ini dilatar belakangi oleh adanya dua permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, jadi di sini ada alat-alat dan bahan-bahannya, yaitu ada 6 buah paku, kemudian ada 6 gelas plastik. Di sini ada air biasa, ini air panas, larutan garam, minyak goreng, dan di sini ada cuka. Kemudian di sini ada lembaran plastik, karet, dan amplas. Untuk urutan kerja yang pertama, kita akan mengamplas 6 buah paku terlebih dahulu. Setelah kita mengamplas, tadi kita sudah menyiapkan 6 buah gelas plastik. Masing-masing gelas plastik kita berikan 1 paku yang sudah kita amplas tadi. Kemudian di sini kita kasih tanda masing-masing gelasnya. Untuk gelas A kita berikan air biasa. Untuk gelas B kita berikan isi air panas. Untuk gelas C kita akan berikan cuka. Untuk gelas D kita akan berikan larutan garam. Untuk gelas E kita akan berikan minyak. Dan
Dan untuk gelas F, kita akan biarkan dia tidak berisi cairan apapun. Kemudian masing-masing gelas akan kita tutup dengan lembaran plastik. Kemudian amatilah perubahan apa saja yang terjadi selama 4 hari. Berikut adalah data hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan kurang lebih selama 4 hari, didapatkan bahwa paku yang direndam dengan air biasa dan air panas pada hari ke-1 belum terjadi reaksi apapun. Sedangkan pada hari kedua mulai terlihat adanya karatan pada beberapa bagian, dan dilanjutkan pada hari ketiga dan keempat di mana karatan-karatan terus bertambah. Pada paku yang direndam dengan cuka, pada hari ke-1 menghasilkan gelembung-gelembung, dan kemudian pada hari kedua terlihat seluruh permukaan paku mengalami korosi. Pada hari ketiga dan keempat, paku sudah menghitam berkarat dan cuka berubah warna menjadi coklat yang sangat keruh. Pada paku yang direndam menggunakan larutan garam, pada hari ke-1 sudah terlihat adanya beberapa karatan pada permukaan paku. Pada hari-hari selanjutnya, karatannya semakin bertambah. Pada paku yang direndam minyak dan pada paku yang tidak mendapat perlakuan apapun, tidak terjadi reaksi apapun. Untuk kesimpulannya, korosi adalah peristiwa perusakan logam oleh zat lain secara kimia, misalnya pengkaratan besi. Korosi merupakan reaksi logam menjadi ion pada permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen. Faktor-faktor yang memengaruhi korosi adalah dari bahan itu sendiri seperti kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, dan lain-lain, dan bisa juga dari lingkungan, seperti udara, suhu, kelembapan, dan keasaman zat-zat kimia. Korosi dapat dicegah dengan melapisi dengan bahan anti korosi. Cukup sekian laporan praktikum korosi pada